Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denovi Syafitri, NIM 1801530061 dari kelompok Mesin Learning B1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma regresi linear. Pengertian algoritma regresi linear yaitu suatu regresi linear yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus. Artinya, bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan. Nah, selanjutnya tujuan dari regresi linear. Regresi linear bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Ada dua jenis variabel dalam regresi. Yang pertama, dependent variable atau variabel dependent adalah variabel yang akan kita prediksi atau pelajari. Variabel dependent dinotasikan dengan huruf Y. Sedangkan independent variable atau variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau menyebabkan nilai target di variabel dependent. Variabel independent dinotasikan dengan huruf X. Yang harus diperhatikan dalam kasus regresi adalah nilai dari variabel dependent Y harus berupa nilai kontinu, bukan discrete. Sementara itu, untuk variabel independent X bisa berupa nilai kontinu maupun kategori. Misalnya sedan, hatchback, wagon, convertible. Nah, selanjutnya dua tipe model regresi. Yang pertama, simple regression. Ketika hanya satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi dependent variabel, bisa berupa linear atau simple linear regression maupun non-linear atau simple non-linear regression. Misalnya, memprediksi harga mobil hanya dengan berdasarkan engine size saja. Sedangkan multiple regression ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Misalnya, memprediksi harga mobil berdasarkan engine size, body style, horsepower, dan sebagainya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan regresi linear yang pertama. Memprediksi penjualan produk tertentu bulan depan. Yang kedua, menganalisis dampak kandungan alkohol dalam darah pada syaraf manusia. Yang ketiga, memprediksi penjualan dan meningkatkan proyeksi pendapatan tahunan dan lain sebagainya. Selanjutnya, asumsi pada regresi linear. Asumsi ini harus ada pada regresi linear. Yang pertama, asumsi normalitas. Yang kedua, asumsi multikoliniaritas. Yang ketiga, asumsi homoskedastisitas. Yang keempat, asumsi autokorelasi. Nah, selanjutnya, kelebihan regresi linear. Ketika hubungan antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan linear, algoritma ini adalah yang terbaik untuk digunakan karena ini adalah yang paling kompleks dibanding algoritma lain yang juga menemukan hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, kekurangan regresi linear. Pada kenyataannya, dalam data real, jarang masalah di dunia yang menunjukkan hubungan yang jelas antara variabel dependen dan independen. Hal ini dapat membuat model yang tidak cukup bagus disebabkan karena kesalahan dalam memilih variabel yang digunakan untuk analisis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.